Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Jawa Timur mau bertanya Buya. Begini Buya, berkaitan dengan kejadian beberapa waktu yang lalu, yaitu adanya asap erupsi Gunung Merapi. Masyarakat Jawa Timur mengkaitkannya dengan salah satu tokoh pewayangan, yaitu Semar. Karena asap erupsi yang mengepul dari Gunung Merapi tersebut sangat mirip dengan sosok wayang yang namanya Semar. Di sisi lain mereka juga mempunyai keyakinan bahwa itu pertanda bahwa musibah yang sedang melanda negeri Indonesia tercinta ini akan segera berakhir. Satu hal lagi yang berkaitan dengan itu, di sebuah desa di Jawa Timur, masyarakatnya pada menggambar wajah atau sosok Semar. Menggambar wajah atau sosok Semar tersebut di beberapa tempat di perkampungan mereka. Entah apa maksud dari mereka menggambar sosok Semar yang dikaitkan dengan bentuk asap erupsi Gunung Merapi tersebut. Bagaimana hukumnya jika ternyata mereka meyakini pertanda itu yang dikaitkan dengan sosok wayang Semar Buya? Terima kasih. Kita ini judulnya Mbah Semar. Nah, ini kita kembali kepada dunia pewayangan dulu. Dunia pewayangan itu ada dari dulu dan dulu. Itu khas seni budaya Indonesia Raya. Sebelum adanya agama Hindu-Buddha sudah ada. Dan itu adalah sarana untuk menghibur masyarakat. Bahkan juga untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Sampai datanglah agama Hindu dan Buddha. Dan orang-orang Hindu, ulama-ulama mereka, maksudnya ya tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka, ya kita sebut ulama dalam bahasa Arab, ya, ulama hanya maksudnya tokoh-tokoh mereka, itu menggunakan pewayangan sama sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan. Karena mereka juga punya keyakinan agama, ya pesan agama yang mereka sampaikan. Dan karena waktu itu Indonesia betul-betul sebelum Islam datang memang mayoritas adalah orang yang beragama Hindu waktu itu. Sampai punya peninggalan Hindu dan Buddha, peninggalan-peninggalan yang besar yang ada di Indonesia Raya. Mereka menggunakan wayang sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan keyakinan dari mereka. Sehingga kalau kita amati, nah, kemudian itu, setelah itu muncul Islam, datanglah Islam. Ulama-ulama kaum muslimin orang cerdas melihat bahwasanya wayang adalah seni budaya yang ada di negeri ini yang digemari oleh masyarakat. Maka kecerdasan mereka ingin menjadikan seni ini juga media di dalam menyampaikan pesan dakwah, termasuk diantaranya adalah Sunan Gunung Jati dan para wali songo itu menggunakan wayang sebagai media menyampaikan pesan-pesan dakwah. Cuman perpindahan daripada tradisi Hindu dan Buddha kepada Islam, maka ini perlu meras otak di dalam menghadirkan wayang. Kalau di dalam dunia pewayangan Hindu Buddha lihat, sampai di hari ini pun masih ada wayang itu masih nuansanya nuansa Hindu. Misalnya kisah-kisah yang ada dalam dunia pewayangan, ada misalnya Bratayuda itu kan diambil dari satu peperangan dalam kisah Mahabharata, Bratayuda Mahabharata. Di situ adalah, kemudian di situ ada juga Ramayana. Itu kan kisah yang ada di India saja, ini Ramayana, ada tokohnya Rama, kemudian ada Rahwana atau yang disebut dengan Dasamuka dan sebagainya. Di dalam pewayangan sebelum adanya Islam digunakan media untuk menyampaikan pesan keimanan oleh orang-orang di luar Islam, Hindu khususnya. Sehingga di situ ada tokoh dewa-dewa. Dewa-dewa karena keyakinan mereka tentang dewa. Ada dewa macam dewa Brahwana, ada dewa pencabut nyawa mana, apa ya, Yama Dipati atau apa macam-macam itu dewa. Bedari Durga dan macam-macam. Jadi ada dewa-dewi yang mereka yakini di situ. Kemudian datang Islam. Nah, ini yang namanya dunia pewayangan memang menarik bagi masyarakat dan digemari masyarakat.
para wali songo, menjadikan ini media juga. Sehingga ada tokoh di situ, ada namanya tokoh Punokawan. Punokawan itu adalah Semar Bodronoyo atau Semar, Nologareng, Petruk dan Bagong. Ini ada dalam pewayangan itu. Ini adalah tidak ada di dalam kisah Ramayana yang sesungguhnya, tidak ada. Mahabharata sesungguhnya tidak ada. Nah, adanya dua atau Punokawan ini biasanya mendampingi Pandawa 5 ya. Pandawa 5 ada lagi tokoh pewayangan, Pandu, terus Bima, Werkudara, Arjuna, Nakula, Sadewa dan seterusnya. Kemudian di situ yang namanya Punokawan ini dari manusia. Nah, inilah dihadirkan. Dan ini termasuk yang dibesarkan oleh tokoh-tokoh Islam ini, Punokawan ini. Punokawan ini tidak pernah tidak hadir dalam dunia pewayangan. Biarpun, tapi tokoh yang lain bisa saja. Mungkin ada Gadut Kaca tidak pernah datang karena kisahnya tentang yang lainnya. Atau ini ada mungkin Bima tidak datang. Tapi kalau namanya Punokawan ini harus ada. Dan biasanya dihadirkan di tengah-tengah itu. Dalam dunia pewayangan dihadirkan di tengah. Dan itulah pesan-pesan intinya di situ nanti. Melalui Punokawan ini pesan keagamaan. Nah, ini. Di antaranya adalah makanya munculnya Semar dan sebagainya. Ini adalah dari bangsa manusia, tokoh manusia. Dihadirkan yang dibesarkan oleh Wali Songo, ini justru dengan 3 unsur, 3 tujuan. Yang pertama adalah meruntuhkan kesyirikan, percayaan kepada dewa-dewi. Sehingga lihat, dewa ini kan yang menguasai menurut keyakinan orang Hindu. Menguasai semuanya dewa-dewa, dengan biarpun mereka bagi ada dewa kehidupan, dewa pencipta, ada dewa menjaga, dewa penghancur, dewa air, dewa pangan, dewa ini, dewa macam-macam. Nah, ini dewa-dewa ini lihat, ada yang namanya Punokawan dari Semar, kemudian dengan Nologareng, Petruk dan Bagongnya. Ini adalah dari manusia. Ini adalah untuk meruntuhkan kesyirikan tersebut. Ini dalam media dakwah. Sehingga yang namanya Semar ini, kalau di saat dewa itu punya masalah atau ada apa-apa, nanti turunnya kepada manusia. Jadi manusia ini diunggulkan atas dewa-dewa itu. Tanpa disadari oleh masyarakat, sesungguhnya di Wali Songo ini memangkas kesyirikan. Nggak ada dewa-dewa itu, teman. Ingin menepis begitu saja tidak gampang, akan tapi dengan cara sehingga dewa itu kalau bermasalah misalnya Bedara Guru atau siapa, Bedari Durga atau siapa, kalau punya masalah nanti datangnya kepada Semar. Wajib dewa tanya kepada manusia. Diruntuhkan keyakinan ini sehingga tokoh Semar ini, kemudian Semar itu seperti itu untuk memangkas kesyirikan tokoh Punokawan ini. Kemudian setelah itu dia juga dengan sebagai orang yang sangat bijak. Dari parasnya sendiri, lihat parasnya Semar sendiri, lihat mulutnya adalah selalu tersenyum, tapi wajahnya orang nangis. Kemudian juga ada kuncungnya, rambut yang putih kayak orang tua, tapi kuncungnya kayak anak muda. Modelnya pun kayak perempuan, tapi bukan perempuan, kayak model perutnya besar. Kemudian berdiri atau duduk dia macam-macam. Kemudian dia Punokawan sendiri ada macam-macam yang namanya gareng, tangannya begitu. Ini ada makna sendiri. Baik, masalah Semar. Sehingga kemudian yang kedua adalah untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah, moral, pesan moral di situ, akhlak. Sehingga Semar itu menjadi juru damai dalam segala permasalahan. Semar akan menjadi juru damai. Semar akan menjadi juru damai. Kemudian setelah itu menyampaikan pesan dakwah Islam melalui pesan ini, Semar ini, sehingga terus berkembang dakwah sampai orang pada masuk Islam dengan cara ini. Artinya Semar itu tidak pernah ada dalam dunia nyata. Itu sesuatu yang ditokohkan, yang diangkat sebagai tokoh untuk menyampaikan pesan. Jadi nggak ada Semar, jangan sampai ada keyakinan Semar bisa begini begitu, enggak. Semar itu dalam kisah. Makanya masyarakat Jawa harus tahu, nggak ada Semar itu adalah media, satu yang ditokohkan oleh para wali dulu untuk menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan kemuliaan. Jadi Semar tidak ada, jangan sampai ada pesan Semar beneran itu lahir Semar gini, nggak ada. Semar itu nggak ada. Bahkan para dalang pun ngerti itu nggak ada. Dan maka keyakinan nempelin gambar Semar dan sebagainya nggak ada artinya itu semuanya. Itu Semar tuh nggak ada. Di Indonesia kan kisahnya seni pewayangan adanya Semar. Kalau di Jepang nanti muncul gambar Doraemon. Itu kan sebuah cerita yang memasyarakat lalu dipercaya sama mereka.
Cuman Semar ini dipakai oleh para wali songo. Pesan itu loh, makanya kita perlu, mungkin sangat indah kalau seandainya kita ketemu dengan para dalang. Sebab yang namanya wayang itu sampai hari ini masih digemari. Jangan sampai media yang satu ini ditinggalkan, karena dakwah masih bisa melalui media wayang ini, karena hari ini masih banyak orang yang senang dengan dunia pewayangan. Biarpun seorang ustadz tidak harus dalang, akan tapi bisa saja duduk manis antara dalang dengan ustadz agar sampai pesan-pesan kemuliaan. Bahkan masalah gambar sendiri kan dipermasalahkan, patung dan sebagainya. Maka dalam pewayangan sudah dirubah, gambar itu gambar gak jelas, wong tangannya sama kaki panjangnya sama. Modelnya pun begitu, gambarnya hanya gambar. Makanya lebih aman adalah wayang kulit, bukan wayang golek. Lebih aman wayang kulit. Maksudnya ini adalah untuk kalau artinya jangan sampai kita ini salah di dalam menilai sehingga nanti menyalahkan wali songo. Wali songo ingin merubah nama islamisasi budaya, seni dan sebagainya, itu perlu kecerdasan mereka. Nah, intinya yang ingin kami sampaikan bahwasanya Semar itu nggak ada. Jangan sampai punya keyakinan Semar itu kok jadi kayak. Adapun akhlak-akhlak yang disampaikan Semar adalah akhlak yang disampaikan baginda Nabi. Nggak usah diangkat Semar menjadi wali dan sebagainya, nggak ada itu kisah. Kalau dalam hal sekarang mungkin sebuah film, jadi dunia seni pewayangan itu sama dengan film. Mungkin film orang muslim tidak pernah membuat. Yang membuat ada orang kafir dengan macam-macam tokoh ini sebagainya. Orang Islam perlu membuat yang serupa, cuman tokohnya adalah memerankan seorang muslim, juru dakwah, seperti itu. Jadi dunia pewayangan tidak beda dengan dunia perfilman. Seni ini bisa mengirim pesan-pesan moral, akhlak melalui seni itu kalau memang masih digemari oleh masyarakat. Tinggal jika ada kekurangan disempurnakan, yang kurang islami diislamkan. Itulah kerjaan wali songo dulu. Hebat mereka sehingga merambah ke masyarakat. Islam dikenal oleh masyarakat. Adapun ini kalau ada asap ngepul, semua asap itu kalau ngepul kelihatan dari jauh kayak mukanya Semar memang. Ya namanya ngepul, kalau asap dekat kan pure begitu, kalau jauh tuh ngepul pelan bergerak diremeng-remengkan gini, enggak Semar. Mungkin juga kayak saya barangkali gitu loh. Namanya model asap kan enggak terarah bentuknya. Langsung gambar Semar, dicocok-cocokin di semuanya. Anda tidak usah perlu, Anda seorang muslim. Kalau Anda masih gemar wayang, ketahuilah justru keyakinan Anda harus seperti keyakinan wali songo, menjadikan wayang media. Bukan tokoh dalam pewayangan lalu Anda anggap sebagai tokoh yang keramat, lalu fotonya Anda tempelin di rumah Anda biar nggak kena corona. Bukan, Anda harus tahu itu tokoh nggak pernah ada. Tapi ini pesan-pesan kemuliaan. Kami berharap bahwasanya ada dalang-dalang yang bisa akrab dengan kami, ingin dekat juga dengan dalang, karena hebat sekali menjadi dalang itu bisa membuat suara yang bermacam-macam dengan karakter yang bermacam-macam. Dan biasanya kalau sudah jadi dalang tuh lesannya fasih. Kalau seandainya dia berbekal betul dengan iman dan rindu dakwah kayak wali songo, wah dahsyat betul itu. Jadi setiap ada kisah pasti kasih suntikan atau kasih pesan-pesan moral, akidah, iman luar biasa dahsyat. Makanya kita tidak serta-merta mengatakan boleh tidak boleh gini. Ini urusannya adalah urusan upaya para wali songo dulu dalam berdakwah. Biarpun tidak semua orang harus belajar dalang, tidak. Kami cerita tentang bagaimana kisah pewayangan. Kalau ternyata tanpa wayang dakwah sudah berjalan, ya nggak apa-apa. Cuman jika ada masyarakat yang masih gemar dengan pewayangan, masuklah ke sana dengan cara ini. Bahkan hebat sekali para wali songo itu menjadikan dengan tokoh Punokawan ini sebetulnya agar orang tidak punya keyakinan kalau dewa itu adalah nggak perlu menuhankan. Karena apa? Kalau si ribut urusannya dengan manusia, kalah. Baik, ini dari cerita, mohon maaf ini sedikit panjang supaya orang pada kesimpulan bahwasanya Semar tidak pernah ada di alam nyata, tapi akhlak Semar bisa saja dapat di manusia-manusia yang dia menjadi juru damai, bijak, memaafkan, matanya suka menangis karena punya kasih sayang, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat Semar. Jadi seperti itu ya. Ini pengajian bicara wayang ya. Tidak apa-apa nanti. Semoga kami seru kepada para dalang-dalang. Saya pernah mendengar juga beberapa dalang yang memang masih berprinsip dengan cara wali songo, tidak pernah lepas pesan kemuliaan di dalam dunia pewayangan, dan itu masuk di hati.
masuk di hati itu. Kenapa? Ya namanya orang senang dengan dunia itu. Bahkan kalau perlu ada tim dalang yang memang betul ingin menyempurnakan, duduk dengan para ulama untuk menyempurnakan. Kalau dulu kan wali sendiri sudah alim, beliaunya langsung bisa mendalang misalnya. Tapi kalau ada dalang, tidak alim, ada orang alim nggak bisa dalang. Ini adalah kolaborasi. Masa saya harus kursus dalang? Cukup saya duduk dengan dalang, manis dengan saya, kita ada pesan. Mungkin dalang, saya malam ini punya cerita misalnya apa? Kumbo Karnoleno, oke, apalagi? Bima Suci, apalagi? Mungkin ada Gadut Kocong ngobrak ngagrik kayangan, oke. Sekarang, halo, saya kasih masukan apa nanti? Beberapa poin tentang keimanan, keluar orang bisa. Dan yang terpenting adalah kepada para dalang, karena Anda seorang dalang yang muslim, berprinsip seperti prinsipnya Sunan Kalijogo. Hadirkan tokoh seperti Punokawan untuk memangkas kesyirikan yang ada dalam dunia pewayangan. Itu tujuannya. Dengan cara yang halus, orang tidak sadar. Kemudian jangan lupa yang kedua, ada pesan moral akhlak yang harus Anda hadirkan bersama Punokawan tersebut. Cuman pada hari ini banyak yang Punokawan hanya sekedar guyonan ya. Kita masih ingat acara TVRI waktu itu. Kalian tidak tahu anak-anakku. Ini yang sudah umurnya seumur-umur ya tahu namanya apa? Ria Jenaka. Itu kan Semar Gareng Petruk itu ya. Itu semestinya itu untuk menyampaikan pesan-pesan kemuliaan, dakwah dan seterusnya. Yang ketiga adalah pesan dakwah. Yang kedua adalah pesan moral akhlak, dakwah Islam. Kalau Anda dalang menggunakan Semar, Punokawan dengan prinsip ini, maka istimewa untuk memangkas kesyirikan dalam pewayangan, dan itu yang dilakukan para wali songo, sehingga biarpun ini budaya menyebar, keimanan akan masuk ke mereka. Kemudian yang kedua untuk menyampaikan pesan moral dan akhlak. Kemudian yang ketiga adalah ada pesan dakwah. Adapun asal usul nama, saya tidak terlalu penting masalah ini. Kalau nama kan bisa dicocok-cocokkan ya. Ada yang mengatakan namanya Semar Nolo Gareng Petruk Bakong dari satu pepatah Arab namanya Syamir, Semar. Naila khairin, untuk mendapatkan kebaikan. Fatruk, maka tinggalkanlah al-baghya, kezaliman atau bisa saja Syamir naila khairin fatrukil baghya, boleh. Sisingkan Semar Nolo Gareng Petruk Bakong, itu hanya menyocok-nyocokkan bahasa sih bisa-bisa saja. Kemudian nanti yang namanya Puntadewa punya senjata namanya Kalibusodo, kalimat syahadat, disocok-cokkan boleh sih. Bukan itu intinya, bagaimana menjadikan Punokawan ini punya pesan-pesan kemuliaan. Kemudian jika ada kekurangan-kekurangan dalam dunia pewayangan yang masih menyeleweng dari syariat, ayo diluruskan, dikembalikan kepada caranya Wali Songo. Saya kagum kok dengan para dalang itu. Seandainya besok ada telepon, saya ingin diskusi dengan dalang, saya siap duduk dengan dalang berjam-jam kalau perlu. Kenapa? Dalang lesannya, lesan dalang adalah lesan surga kalau dia mau belajar dengan benar urusan agama. Lesan dalang, dia bisa menyampaikan pesan. Dan orang khusyuk, satu orang. Dan dia tuh seorang dalang tuh rela, nggak pernah disebut-sebut ketokohannya. Tiba-tiba nongolkan si Arjuna, nontonkan si Gatot Kaca, nonton si Antasena. Dia tidak pernah, dia nggak kelihatan dia. Nah ini, dia adalah sangat tawaduk dalang itu. Nggak perlu tenar. Yang disanjung-sanjung ganteng ya Arjuna nanti, atau Janoko, dia nggak tahu dalangnya kayak apa. Baik, artinya dalang itu istimewa kalau belajar agama. Bahkan kalau kembali kepada caranya Wali Songo, dalang punya misi dakwah yang sangat besar. Maka kami seru kepada saudara-saudara kami dari ahli la ilallah yang jadi dalang, Anda potensi dalam dakwah, Anda pandai bertutur kata, Anda fasih dalam berbicara. Ayo kita diskusi. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda para dalang karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo buat, apalagi Anda sudah dalang terkenal. Dalang yang hebat dalang ini, jangan sia-siakan umur Anda. Beberapa waktu lalu ada dalang meninggal, akan tapi mumpung Anda masih hidup, mari kembali kepada caranya Wali Songo dalam menggunakan wayang betul-betul untuk misi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali, Semar tidak ada, nggak usah ditempelin Semar, gambar Semar lalu punya keyakinan biar barokah karena Semar. Tidak ada, Semar tidak pernah ada, Semar tidak pernah ada. Tapi akhlak Semar harus diambil, harus kita bawa, karena pesan-pesan Waliullah, Wali Songo dengan Punokawan dan khususnya Semar adalah ada pesan moral di dalamnya, ada pesan akidah di dalamnya. Ini saja, semoga Allah menjauhkan kita dari prasangka buruk, salah faham, berselisih ya. Maka yuk kita kerjasama yang baik ya. Kerjasama yang baik untuk dakwah semuanya.
dari seni apapun. Bahkan kalau ada yang mendengar suara ini, orang yang jago membuat film, ayo diskusi. Buat film yang hebat, film yang mengangkat, memartabat manusia, film yang membangun moral. Kita perlu film. Apalagi seni, mungkin Anda menemukan di pojok negeri Indonesia Raya sana, ada satu seni yang dahsyat, handal, senang. Mari kita masuki di situ. Kita harus dakwah seperti itu. Kalau ada budaya, diislamkan budaya, namanya islamisasi budaya. Seni, kita islamkan seni tersebut. Islam seperti itu, Islam indah. Islam indah mengajak orang bagaimana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai kepada Allah, semuanya akan ditinggal. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan semoga Allah menjauhkan kita daripada keyakinan-keyakinan yang salah, kesyirikan dan sebagainya. Dan semoga Allah menjauhkan dari segala penyakit. Insya Allah penyakit akan berakhir. Bukan karena adanya asap gambar semar, tidak. Insya Allah akan berakhir. Husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah, jangan dihubung-hubungkan dengan gambar semar, gunung api yang mengeluarkan asap, jangan dihubungkan dengan itu semuanya. Tapi kalau lihat fenomena alam, husnudzon kepada Allah. Ada letupan, Allah akan beri kebaikan. Ada ini, Allah beri kebaikan. Husnudzon saja kepada Allah, tapi jangan dihubungkan dengan keyakinan-keyakinan yang salah. Wallahu a'lam bishawab.